Tuhan, bahwa Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan belajar. Tuhan tolong bantu, ajari kami supaya bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo anak-anak Tuhan yang baik. Apa kabar semuanya? Ibu harap semua dalam keadaan baik ya. Senang bertemu kembali di dalam pembelajaran kita hari ini. Kalau di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Allah hadir dalam berbagai gejala alam, maka di pelajaran selanjutnya, sekarang di pelajaran 5, kita belajar tentang tindakan manusia memelihara alam. Nanti yang menjadi bahan Alkitab kita ada dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27, kemudian Kejadian pasal 1 ayat 31 dan Kejadian 2 ayat 7 serta Kejadian 2 ayat 15. Sekarang coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Wow. Coba kamu pandang semuanya. Ini ya, air terjun sangat alami. Ini lagi dengan taburan bunga yang sangat indah. Tepi pantai, airnya yang begitu bening dan bersih. Dan ini dia ya, senja yang menampakkan keindahan alam ciptaan Tuhan. Pastinya kita kagum dan bersyukur untuk segala berkat alam ciptaan Tuhan itu, bukan? Namun sekarang coba bandingkan dengan gambar-gambar berikut ini. Sembarangan digigit tebang. Dan akibatnya, ini dia, terjadinya kebanjiran. Bukan hanya kebanjiran, tetapi juga terjadi longsor. Karena apa? Karena penebangan hutan yang sembarangan tadi. Karena sebenarnya itu adalah ulah dari kita manusia yang tidak memelihara ciptaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Selain itu juga akibatnya adalah kekeringan. Ini ya, tidak ada sumber air di mana-mana. Jadi ketika manusia menebang pohon sembarangan, ketika hujan tiba maka terjadi kebanjiran, sedangkan ketika tidak turun hujan akan terjadi kekeringan. Itulah yang terjadi saat ini. Dunia yang sekarang sering kita lihat ya anak-anak, terjadi yang namanya bencana alam. Alam yang sudah sangat rusak. Kenapa seperti itu? Padahal kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1, ketika Allah menciptakan segala sesuatu, selalu diakhiri dengan kata bahwa Allah melihat segala sesuatunya baik adanya. Tetapi kenapa kini menjadi banyak alam ciptaan Tuhan yang telah rusak? Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, demikian dikatakan di sana, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak binatang yang merayap di bumi. Kalau di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31b dikatakan demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan poin yang tidak kalah pentingnya untuk pembelajaran kita hari ini yaitu dari Kejadian pasal 2 ayat 15. Di sana dikatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, ini sangat jelas ya. Jadi segala ciptaan Tuhan itu memang
manusia yang diberikan kuasa untuk menjaga dan memeliharanya. Tapi manusia tidak boleh lupa bahwa memang manusia diberi kuasa atau disebut dengan mandat untuk memelihara alam ciptaan Tuhan, tetapi ingat pemilik alam ciptaan itu adalah Tuhan. Jadi kita tetap bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh semena-mena memperlakukan alam ciptaan Tuhan, apalagi merusaknya. Dari Kejadian pasal 2 ayat 15 tadi sebenarnya jelas di sana bahwa ada dua tugas manusia terhadap alam, ya. Yang pertama disebut mengusahakan. Apa itu artinya mengusahakan? Artinya anak-anak bahwa kita manusia boleh mengelola alam ciptaan Tuhan itu sebagai sumber kehidupan kita. Kita mengolah tanah, kita bisa menanaminya dengan baik sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita dari alam ciptaan Tuhan itu. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah memeliharanya. Artinya kita sama sekali tidak boleh merusaknya, tetapi harus tetap menjaganya, merawatnya supaya tetap terpelihara, terjaga dan juga lestari. Itu maksudnya ya. Kalau begitu anak-anak, kegiatan apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menjaga dan memelihara alam ciptaan itu? Nah, yang bisa kita lakukan adalah nah ini dia. Yang pertama, ya kita bisa dong menanam tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat ya, baik bunga ataupun tumbuhan yang kita butuhkan. Selain itu juga tumbuhan itu harus selalu kita rawat seperti kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini. Mereka mengambil rumput-rumputnya, dijaga dan senantiasa dipelihara tumbuhan yang telah kita tanam. Selain memeliharanya mencabut rumput, ini lagi ya, kita juga harus rajin menyiramnya. Kenapa harus rajin? Ya seperti itu tadi, karena memang kita berkewajiban untuk memeliharanya. Nah, seperti si abang ganteng, seperti si adik kecil, dia rajin menyiram semua tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Selain itu juga kita nggak boleh merusak apalagi mencabut tanaman yang telah kita tanam. Dan selain kegiatan tersebut, kegiatan ini juga apa itu? Ya, membuang sampah kepada tempatnya itu juga berarti kita memelihara alam. Kenapa? Karena sampah yang dibuang secara sembarangan itu bisa merusak alam di sekitar kita. Jadi mulai sekarang belajar untuk senantiasa membuang sampah kepada tempatnya. Supaya anak-anak lebih mengerti cara memelihara tanaman, maka kita akan praktek dulu ya. Nanti minta dulu sama orang tuamu untuk menyiapkan bibit ya, bibit sayur kangkung, bayam ataupun dari kacang-kacangan boleh, kacang hijau atau kacang tanah itu bisa ya, atau biji apa saja yang ada di rumah. Nah, kemudian sediakan pot, baik yang dari plastik juga boleh maupun dari ember bekas juga boleh. Nah, kemudian isi dengan pupuk kandang ya. Tanam biji tersebut, rawat setiap hari sampai ia tumbuh. Jadi mulai dari proses menanamnya, merawatnya sampai hasil tumbuhannya, silakan dibuat gambar ataupun videonya. Ibu mau lihat apakah berhasil kamu merawat tanaman tersebut. Bisa ya nak ya. Tugas kita yang berikutnya adalah lihat tabel tersebut. Nah, buatlah gambar wajah tersenyum kalau kamu senang melakukan kegiatan yang disebutkan di dalam kolom itu ya. Tetapi kalau kamu tidak suka dengan kegiatan itu, maka kamu menggambar wajah yang cemberut. Itu ada nomor 1 sampai dengan nomor 16. Nah, kemudian
Tuhan menginginkan agar manusia merawat dan memelihara lingkungan. Bersediakah kamu? Nah, acungkanlah jempolmu dan katakan kepada teman-temanmu, "Aku bersedia." Selanjutnya, warnailah gambar jempol berikut ini. Nampak jempolnya ya, Naknya? Kita sampai pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, Tuhan telah menugaskan kita manusia, kamu dan juga ibu guru, untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Kita boleh mengelolanya supaya kita memperoleh hasil. Namun, kita juga harus merawatnya supaya tetap lestari. Karena ketika alam rusak, maka manusialah yang dirugikan. Memelihara alam semesta adalah tanggung jawab kita semua. Maukah kamu melakukannya? Pasti mau ya, anak ya. Kita akan menutup pembelajaran kita. Kita bernyanyi dulu ya. Kita sama-sama bernyanyi ya, Nak ya. Kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa seluruh alam semesta adalah ciptaan-Mu. Biarlah kiranya pembelajaran hari ini Tuhan mengajari kami supaya kami senantiasa memelihara alam ciptaan Tuhan. Karena itu merupakan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami Bapa supaya kami mengerti, memahami dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin.
Sampai di sini pembelajaran kita anak-anak. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. See you again. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.